Yes, kita sudah live. Yeay. Halo teman-teman. Ya, di sini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka untuk kita semua, dirgahayu untuk kita semua. Dan yes, silakan Coach Dani. Ya, kita sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan 3 stanza ya, Coach ya. Teman-teman, ya. Kita mulai. Di sana aku jadi Tanjung bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu Indonesia. Indonesia tanah yang sekaya, di sana aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanahku sahabat, tanah kita sendiri. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah hutannya, pulaunya. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku yang kecil. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke,
Yes, selamat malam semuanya. Coach Dani? Ya. Ya. Saya. Udah ya? Oke, sip. Kita Coach Vena. Oke, so sekarang kita akan memulai gitu kan. Jadi hari ini hari ulang tahun kemerdekaan kita ya. Ya. Ayo yang ke 76 gitu kan. Udah tua banget ya 76 gitu. Soalnya tadi habis nonton upacara bendera. Iya, gitu ya. Jadi topik kita kali ini kan sebenarnya apakah kita benar-benar telah merdeka? Dan ketika tadi melihat lagunya atau mendengar lagunya, sampai Intan bilang, kok ini berbeda sih? Nah, apa yang berbeda Intan? Apa yang kita bisa? Jelas. Ya, apa yang kita bisa belajar dari lagu ini sebenarnya? Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, ini adalah lirik aslinya Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, ini disebut lagu Indonesia Raya 3 stanza. Ya. Tapi nggak tahu kenapa di kemudian hari itu dipersingkat. Mungkin kalau upacara jangan kelamaan kali ya. Begini terus tegal gitu ya. Kalau kita masih ingat begini terus tegal gitu. Ingat dulu waktu upacara kan SMA. Iya. Oke. Ya, tapi ketika kita akhirnya tahu waktu itu liriknya, saya juga sama Kak Svena ya, ini liriknya sangat empowering banget ya, gitu. Iya, keren banget. Ya, makanya ketika melihat liriknya, mungkin pada zaman itu ketika mereka menciptakan lagu, mereka sudah tahu bahwa kita itu berkelimpahan. Kita ini nggak miskin, gitu loh. Nah, buat saya adalah yang tadi, apakah sebenarnya kita telah merdeka? Buat saya pribadi adalah apakah kita sudah lepas dari judgement terhadap diri kita sendiri bahwa kita ini berkekurangan. Ya. Ketika saya masih menjudge, aduh saya kurang uang, saya nggak mampu menciptakan uang gitu kan. Dan ketika melihat dengan liriknya, wow, ternyata pada zaman dulu Pak W.R. Supratman aja sudah bisa melihat Indonesia itu sangat kaya, sangat berkelimpahan gitu ya. Dan apakah kita bisa merasakan keberlimpahannya itu? Yes. Betul. Ya. Wow. Dan bagaimana jika bumi itu sangat baik? Kenapa kita memilih tinggal di Indonesia? Karena berlimpah. Ya, itu dia. Jadi kalau kita masih merasa, aduh susah ya, nggak bisa jadi duit ya, kurang uang ya. Oke, so, mungkin tanpa sadar kita tidak bisa menerima atau menerima berkelimpahan dari pulau-pulau yang ada di Indonesia dan dari Indonesia itu sendiri. Ya, Coach Vena, di realita yang di luar sana gitu ya, memang banyak yang mengetahui gitu ya bahwa Indonesia itu kaya raya banget. Tetapi ada sebagian mungkin banyak banget yang itu akhirnya tertutupi oleh mungkin ketidakpuasan akhirnya ya dan lain sebagainya, dan akhirnya menganggap kita di Indonesia itu tuh di warga plus 62 katanya gitu ya. Itu iya biasa misalnya kalau dulu saya sering dampingi kontingen misalnya gitu ya, itu ada keminderan seolah-olah mereka tuh nggak kaya gitu kan yang berasal dari sini tuh, seolah-olah bangsa di luar sana tuh lebih hebat ya. Nah, kesadaran seperti ini apa yang membuat ini tertutup lah gitu. Mungkin ini yang salah satu yang perlu didiskusikan juga atau di-sharingkan. Ya, so terima kasih. Itu sangat luar biasa pertanyaannya. Kita nggak pakai form instructor, langsung tanya. Oke ya. So, seberapa banyak kita membeli menjadi kebenaran kita? Nah, itu dia. Iya. Dan berapa banyak orang yang memproyeksikan itu atau negara lain yang memproyeksikan itu dan kita membeli dan kita menjadikan itu sebagai landasan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa 62 yang A, B, C, D, gitu kan. Dan ketika kita melekat pada identitas 62, so apa yang muncul buat teman-teman? Nah, ya. Bisa di-sharing sama Yolanda, Coach Dani, dan Intan. Negara berkembang, negara dunia ketiga. Apa artinya dunia ketiga? Ya agak ini
agak telat dalam kemajuan teknologi, kemajuan apapun itu gitu kan. Jadi contohnya aja di luar sana sudah punya ini punya itu gitu kan. Kita belakangan mungkin 10 tahun kemudian itu baru baru ada gitu kan. Nah, mindset yang terjadi akhirnya apa ya? Ya kita kayak punya apa ya kekuatan yang tidak setara lah gitu kira-kira gitu dengan bangsa yang lain. Oke, kita nggak menjauh ke sana dulu, tapi apa yang mengunci kita, Ya, yang kita pakai salah untuk menjadi satunya sih realita kita? yang terasa sih doktrin. Ya, contohnya, misalkan cari uang itu Itu susah, gitu kan? ya Untuk kita mempertahankan kemiskinan, untuk menjadi negara ketiga, ya saya setuju kalau cari uang itu susah. Misalkan itu kan kita pakai ya untuk menciptakan ya. kehidupan kita. Ya, mungkin dari sini ada yang muncul, mungkin buat Yolanda, kalau saya tadi yang muncul adalah itu. Mbak Yolanda, Mbak Intan. Saya munculnya karena sebetulnya keanekaragaman negara kita itu sebetulnya satu kekayaan ya, yang saya sadarin. Tapi justru malah kayak ada gap gitu loh. Iya. Nah, itu yang muncul. Padahal jelas lagu Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila itu adalah semuanya tentang kebersamaan, kesatuan gitu. Tapi kenapa jadi kayak lepas satu-satu gitu ya? Masing-masing mau eksis dari daerah-daerah. Padahal kalau disatuin kayak tadi paduan suara dengan pakaian adat itu kan keren banget gitu kan? Yes. Nggak usah disamain, harus putih-putih semuanya. Kalau beraneka warna kan kita matanya juga enak juga ngeliatnya kan? Yes. Simpelnya sih. Yap. So, thank you, gitu kan. Jadi, iya, berapa banyak identitas yang kita letakkan untuk membuat kita terpisah dari satu sama lain. Yes. Karena suku, agama, orang aku, orang kamu, gitu kan. Terus, aku orang Jawa, aku orang Sunda, aku orang Padang, gitu kan. Ya, akhirnya kita membuat terpisah, gitu kan. Terus yang satu tentang agama lagi kan, di Indonesia juga karena beraneka ragam, seru juga, gitu kan. Dari agama, budaya, gitu kan, yang membuat kita terpisah, tapi tidak membuat itu menjadi kekuatan untuk bisa membuat bangsa Indonesia untuk go internasional, misalkan. Gitu kan, padahal tadi kayak Yolanda bilang, justru yang paling banyak itu justru paling seru itu di Indonesia kan. Agama apa aja ada, budaya apa aja ada, bahasa apa aja ada, gitu misalkan gitu. Banyak sekali maksudnya beragam, bukan hanya satu atau dua, gitu. Banyak sekali gitu kan. Kultur budaya itu paling banyak dan negaranya juga berkelimpahan. Tapi sayangnya kita tidak melihat itu sebagai apa ya? Sebagai benar-benar sesuatu kekuatan. Gitu. Seberapa banyak judgement yang kita selalu meletakkan gitu kan bahwa pemerintah melakukan ini nggak bagus gitu kan, pandemi ini, dan kamu menciptakan kehidupan menyalahkan kondisi di luar dan kamu tidak bisa, dan kita tidak melihat bahwa negara kita berkelimpahan. Iya, dan yang terasa sekali itu ya. Tentang drama ya. Ya. Tentang drama di negeri ini gitu kan. Kita sering bilang negeri antah berantah atau istilahnya ada sampai istilah-istilahnya gitu, karena apa yang membuat drama di dalam negeri ini cukup kuat daripada kenyataannya sendiri bahwa negara ini sangat berlimpah. Ya, benar. Ketika kita melihat baitnya aja dari 76 yang tahun, saya nggak tahu lagu Indonesia itu di sejak kapan, tapi begitu saya lihat, wow, ini sih keren banget ya, bahwa kalau semua orang bisa melihat bahwa Indonesia sangat berkelimpahan, apakah kita masih negara ketiga? Apakah kita masih negara terbelakang? Oh. Iya. Iya. Jadi ketika kita Ya, Coach, ya ini saya sempat nengok ke beberapa komen di Facebook, Coach. Yes, oke. Yes. Iya, ini terlalu banyak judgement katanya yang nggak pernah kita sadari juga di kita, katanya Pak Misyawan ada elitis mana, kemudian kita kan politis bukan ekonomi. Jadi ini perlu dibahas juga nih kemerdekaan yang sebenarnya setidaknya menurut kita lah gitu ya, masing-masing seperti apa ya? Kalau saya, kalau Yolanda seperti apa, Coach Dani atau Intan seperti apa? Kalau saya gini, karena kita tidak punya, bukan kita ya, mungkin dari kecil ya, rasa percaya diri kita itu kayaknya udah mulai di limit gitu loh.
Karena saya pernah dampingin anak saya paduan suara di Hong Kong, itu saya wow, keren banget ternyata orang Indonesia dan tim-tim itu, anak-anak itu keren banget latihannya, dan di saya itu dia menonjol gitu loh. Terus banyak sekali kan orang-orang hebat itu di luar negeri yang menonjol orang Indonesia. Bahkan saya ngelihat di orang Korea bisa masak masakan Indonesia sedetail mungkin gitu loh. Kita nggak bisa gitu kan. Mungkin karena terlalu gampang, jadi kita tidak melihat bahwa itu adalah satu kemampuan kita. Kita menyepelekan ya, kita tidak memperhitungkan kemampuan kita. Ya, termasuk gamelan juga, bagaimana orang asing begitu indahnya. Yes, dan thank you Intan sudah membawa itu, dan Yolanda juga. Saya tiba-tiba muncul ketika waktu saya di Amerika, waktu lagi saya sekolah di sana, saya kerja di restoran Bali. Dan kemudian saya memutar lagu tradisional Indonesia. Ada orang bule di sana makan duduk, dia bilang gini, kok ini restorannya Bali lagunya Jawa? Terus saya bilang, lagu Bali yang mana ya? Saya baru sadar gitu. Oh my God gitu kan, orang bule lebih aware gitu, dia datang ke Bali restoran mau denger lagu Bali gitu, bukan lagu Indonesia, bukan lagu Jawa gitu. Oh, sampai saya minta sama ownernya, hey, kamu Bali restoran ya, cari lagu Bali. Kita langsung membeli, oke. Dan ternyata saya tinggal di Indonesia pun saya tidak mengenal gitu kan musik-musiknya, tariannya untuk secara this is gamelan apa atau apa, baru saya aware, waktu itu kan saya masih SMA ya, jadi saya tidak aware dan kemudian saya aware dan kemudian saya surprise, wow keren ya gitu ya. Dan karena mungkin yang biasa memainkan gamelan atau biasa memainkan puppet gitu apa segala macam, mereka karena sudah terbiasa, mereka tidak menghargai itu. Tapi untuk orang yang nggak biasa begitu melihat, kamu keren loh. Oke, dan bagaimana jika kita melihat diri kita, hey, you are keren, karena selama ini kamu nggak melihat kamu gitu. Iya. Jadi selama ini kita selalu menjudge diri kita dan kita tidak melihat kita bahwa, hey, ternyata kita keren. Yes, betul. Ya, sebagai orang Indonesia keren ya, Coach. Nah, itu banyak yang sadar nggak sih gitu? Bukan hanya orang Indonesia, tapi you gitu kan, you keren. Karena kemarin saya nyusup gitu kan, ceritanya saya kemarin nyusup, ada Zoom khusus untuk orang Malaysia, di mana Ryanti lagi memfasilitasi untuk orang Malaysia. Terus saya bilang, saya bilang gitu, ya kamu boleh nyusup, kata dia gitu, jadi pura-pura orang Malaysia. Terus aku bilang, what else possible, saya bisa belajar sesuatu kan dari sana gitu. Jadi bagaimana jika kita milih ada di Indonesia dan kita bisa melihat segala sesuatu yang berkelimpahan dan kita bisa menerima dari pemerintah, dari alam, dari tempat kita tinggal, dari orang-orang kita juga. Dan tidak terbatas hanya Indonesia. Bagaimana jika kita bisa menerima dari segalanya? Kita nggak benci A, nggak benci negara B, nggak benci negara C, tapi menyadarin, gitu kan? Sehingga kita bisa menerima kontribusinya. Itu buat saya. Oke, so, mungkin Coach Dani sendiri. Ya, buat saya kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dalam memilih sih Coach ya. Jadi sadar bahwa kita hidup di Indonesia yang kaya raya itu ya, dengan beraneka ragam. Ada yang tadi bilang siapa Mbak Nina itu panen buah-buahan sepanjang tahun misalnya kan selalu ada gitu ya. Itu luar biasa juga gitu ya. Nah, bagaimana kita punya kebebasan memilih gitu ya, sebenarnya bagaimana kita mau menjadi apa gitu misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu aja sih, apakah menyadari akan hal itu? Yes, ya, kita bahkan merasa kita tidak punya pilihan kan. Pandemi, misalkan contohnya, sehingga keuangan aku begini. Jadi kamu nggak punya pilihan, dan sebenarnya kita juga memilih untuk nggak ngapa-ngapain, itu juga pilihan sih. Karena pemilih nggak ngapa-ngapain itu pilihan loh, karena saya memilih nggak ngapa-ngapain gitu kan, bebas sih. Sekarang adalah memilih bagaimana yang membuat kita more greater gitu ya, Coach. Iya. Termasuk merdeka untuk menciptakan dan melihat kemungkinan ya. Iya. Ternyata Facebook ini kan sebetulnya paling banyak ya, ada urutan keberapa itu orang Indonesia yang menggunakannya. Termasuk awal ketika ada marketplace juga di Facebook itu karena orang Indonesia tuh saking kreatifnya dibuat jualan gitu. Sementara yang di luar gitu kan itu benar-benar sebenarnya sosial media hanya untuk berkenalan dan sebagainya. Dan orang Indonesia sehebat itu untuk membuat Facebook ini untuk jualan. Seperti kita di sini kan, men-sharingkan juga lagi kan.
Iya, tapi lebih ekstrim lagi dengan angka dan sebagainya itu sampai maksud ke Indonesia juga itu karena kenyataannya orang Indonesia sekreatif itu yang Ya, sebetulnya hanya untuk sosial media untuk saling menyapa di Indonesia sudah jadi jualan gitu. iya, karena Bahkan kita di udah biasa dagang. cloning gitu. Ya, kalau tidak orang Indonesia yang melakukannya itu bangsa yang sangat kreatif, sangat luar biasa gitu. Ya, ya. Dan mungkin banyak lagi ya, thank you semuanya. Jadi mungkin banyak lagi yang kita nggak sadarin kekerenannya kita. Kayak tadi, terima kasih ada yang sharing katanya buah-buahan panen. Iya, berapa banyak buah di negara kita kan? Iya, banyak Berapa banget. banyak, tiap musim juga ada, gitu kan, gitu ya. Iya, Iya, betul. terus mineral juga banyak, permata, emas, gitu kan, batu-batuan, gitu kan. Jadi negara kita benar-benar sangat kaya. Ya, dan pasti sinar matahari, termasuk dengan COVID ini kan, dengan sinar matahari sangat terbantu dengan vitamin D yang cukup tinggi ya untuk Iya, kita di masa ini. sinar matahari, apalagi ya, makanya aku bilang, wow, sebenarnya ketika dibilang bangsa ketiga, apakah benar? Apakah kita sebenarnya tidak menyadarin kalau kita mungkin lebih daripada itu? Ya, Ya, banyak dari kita yang mengejar mungkin, oh teknologi ketinggalan, tapi di sisi lain, apa yang kita bisa lihat dari Indonesia sendiri? Gitu. Dan bagaimana jika kita semua atau banyak orang mungkin yang bisa menciptakan untuk supaya yang kita miliki ini menjadi bisa go internasional. Kayak Intan tadi bilang jualan aja bisa go internasional sehingga Facebook memiliki marketplace. Dan mungkin itu yang kita nggak sadarin gitu. Terus ya mungkin buah-buahan Indonesia gitu kan dikemas untuk terus dijual dan mungkin udah banyak gitu. Tapi apalagi gitu loh yang kayak misalkan Thailand gitu, dia membuat buah durian itu bisa diekspor kemana aja gitu. Jadi sebenarnya kan buat kita banyak. Nah, kita kan membutuhkan orang yang lebih kreatif untuk bisa melihat, bukan hanya melihat keluar, tapi kita melihat apa yang ada gitu kan, dan untuk di generate untuk jadi dihasilkan untuk lebih besar lagi. Ya, termasuk ini ya, kasus nelayan ya, yang ikan-ikan itu ternyata ikan kita kaya sekali. Ya. Cuman jatuhnya kemana dan bagaimana memelihara dan ininya yang sempat itu juga menjadi polemik ya. Ya, karena mata kita selama ini selalu melihat yang kurang. Bagaimana jika kita bisa melihat yang ada, gitu kan? Nah, juga dan itu dimulai mungkin dengan melihat apa yang kita miliki. Karena selama ini kita juga mungkin tanpa sadar melihat yang kurang sama diri kita. Jadi kita nggak melihat kekuatan kita. Ya. Iya. Ya, salah satunya, ya gimana Mbak Intan? Ya. Seperti kalau ikan itu kan selalu kita melihat seperti salmon itu luar biasa gizi dan sebagainya. Ternyata kita punya bandeng itu lebih sangat luar biasa. Tapi hidup bandeng. Iya, dan itu ada penelitiannya juga di mana itu cukup lebih daripada salmon itu. Tapi orang selalu image-nya dengan barang-barang dari luar dan kita tidak dekat dengan barang-barang sendiri. Apa yang membuat kita tertutup terhadap kekayaan Indonesia ini? Ya, dan juga kekayaan yang ada pada diri kita. Sekali lagi, karena ketika kita tidak bisa melihat kekayaan yang ada dalam diri kita, kita tidak bisa melihat kekayaan yang ada di sekeliling kita. Ya. Ya, karena kita terbiasa melihat yang kurang, sehingga kita selalu melihat negara kita kurang. Karena kita selalu melihat yang kurang pada diri kita. Jadi selalu ada alasan buat melihat yang kurang. Nah, iya. Dan ketika kita melihat power kita, mengenalin, oh, saya mampu di bidang tertentu, akhirnya bisa berkontribusi kan. Iya, iya. Ya, seperti ya realita yang ada sekarang kan memang ada juga yang melihat dari sisi mana ini bebas memilih juga kan ya, bagaimana yang berkontribusi, apakah mau melihat kekurangan pemerintah dalam pengelolaannya misalnya gitu ya, atau melihat ketidakadilan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga kan banyak keberlimpahan yang terutama yang paling dekat diri kita ya sebagai manusia yang ada di sini, yang hidup di sini, dan ketika kita sering melihat kelebihan dan potensi kita, pasti kita juga punya kecenderungan buat melihat apa lagi yang bisa kita kreasikan di tempat ini kan gitu ya. Yes. Yang berlimpah ini. Betul. Dan ketika kita bisa melihat diri kita, Coach Dani, dan kita bertanya apa yang kita bisa kontribusikan untuk negara kita, untuk orang-orang sekitar kita, betul. Kan bukan hanya menuntut gitu dari pemerintah harus A, B, C, D, tapi apa yang kita bisa kontribusikan buat pemerintah? Iya. Ya. Ya.
Ini Ya. mau sharing nih sedikit. Yes. Ya, Ya. Mbak Yolanda. Jadi dulu kan saya pernah punya apa ya? Mungkin orang bilang jualan itu jago gitu kan. Tapi karena setelah memilih untuk menggeluti bidang ini, saya agak sedikit menolak. Tapi setelah banyak sekali yang diberesin, yang dipelajarin. Kemarin itu saya ke pasar sama anak saya bilang, wah ini duit nih, saya bilang gitu. Bisa menciptakan sesuatu ya. Langsung bisnisnya jalan lagi, oke, gitu, ciptain lagi. Bahkan tadi udah nyari packagingnya apa, ini apa, gitu. Jadi kalau misalnya pandemi isunya uang, buat saya itu kreativitas butuh ya. Kalau saya sih lihat seperti itu ya. Jadi Jakarta ini apa aja bisa dijual loh, barang-barang apa aja bisa dijual loh gitu. Nah itu loh yang menarik buat saya karena setelah itu, wow ternyata nggak ada masalah tentang uang kalau kita ada kreativitas gitu. Ya, yes. Kitalah yang melimit tanpa sadar gitu kan, karena kita menjadikan A, B, C, D sebagai alasan untuk tidak memilih lebih gitu kan? Iya. Ada yang udah ada yang mulai mencolek-colek di hal keuangan nih, Coach, di Mbak Dewi, terus Mas Ari. Ya. Kemerdekaan itulah salah satunya financial freedom. Oke. Oke, thank you. Silakan, Coach. Jadi pertanyaannya apa? Ya, menjurus ke sana, belum ada pertanyaan, cuma bilang begitu. Ya, oke. Ketika kita bilang, oke, saya menginginkan tanda kutip financial freedom, artinya kita sudah dapatkan atau belum? Belum. Artinya kita berhenti dari I'm not free. Dan ketika saya merasa, oh saya belum bebas, tanpa sadar kan kita berkekurangan kan. Nah, dengan energi kekurangan itu kita menciptakan kehidupan, ya vibrasinya nggak selaras dong. Oke, so the idea of kebebasan secara finansial adalah tanpa sadar kita coba cek ya, apakah kita menggunakan energi bahwa saya kurang, saya harus mendapatkan ini. Berarti saya kurang. Dan kita mengatakan pada universe, saya kurang. Gitu kan? Nah, contohnya misalkan saya ingin menjadi wanita, berarti kan saya merasa saya belum wanita. Jadi saya harus melakukan segala sesuatu untuk menjadi wanita, gitu kan? Atau Coach Dani, oke, saya ingin mendapatkan kebebasan untuk menjadi wanita, gitu kan? Nah, berarti kan Coach Dani merasa, oh saya belum wanita, saya laki, saya harus melakukan A, B, C, D untuk menjadi wanita. Oke. Sama, mungkin yang perempuan juga, oh saya ingin menjadi wanita yang A, B, C, D, berarti kan saya menjudge diri saya belum. Saya ingin ke Bandung, saya berarti di Jakarta, belum ke Bandung. Oke, nah vibrasi itulah yang kita getarkan kepada universe, sehingga universe kembali lagi kepada kita. Kan apa yang intentionnya kita ke sana, itulah yang tercipta. Oke, so idea financial freedom ketika kamu merasa belum freedom, so apa yang kamu katakan kepada universe? Saya kurang. Iya. Idenya banyak digaung-gaungkan tentang atau yang menjual impian lah ya, financial freedom. Tapi di balik itu ada vibrasi yang nggak freedom gitu ya. Freedom di balik itu kan. Saya belum bebas nih, saya pengen bebas, saya belum bebas. Jadi yang kamu gaungkan setiap hari adalah saya belum bebas. Iya. Karena kalau kamu lihat orang kaya, dia nggak akan bilang financial freedom. Jadi apa, Coach? Kan Coach Pena kaya. Nah, jadi apa? Kelimpahan lah, ya benar kan secara energetically-nya lah. Your money, your creativity. You be money. Yes, benar. Jadi gimana ya? Yang terus mengkreasi aja gitu ya. Ya, dan waktu dekat ini kan kita akan memiliki telebook yang Home of Infinite Possibility. Ya, bagaimana kita menciptakan kehidupan sama dari magic. Ya, sama magic, menciptakan kehidupan dari segala kemungkinan. Dan buku ini saling berkontribusi. Begitu saya melihat, oh, wow, seberapa banyak dari kita yang hidupnya tadi dari hanya terlimit kan pilihannya kan. Yeah. Yang kata Coach Dani bilang, oh merdeka itu adalah saya bisa memiliki pilihan yang tidak terbatas. Dan gitu kan, bagaimana jika kita bisa menciptakan kehidupan tanpa batas. Yeah. Ini kan next-nya gitu kan. Dan kemudian yang magic itu, keajaiban itu adalah buat saya waktu itu, magic itu adalah sesuatu yang jauh, yang nggak akan mungkin. Keajaiban itu adalah yang sekali-sekali aja terjadi, nggak bakal mungkin terjadi loh, gitu loh. Yang saya pikir beruntung aja. Jadi istilahnya kuasa dan kendalinya itu bukan di saya,
tapi di luar saya. Dan bagaimana jika ini adalah kedua buku ini bisa berkontribusi dalam kehidupan teman-teman. Kalau kamu adalah magic dan kamu bisa menciptakan possibility. Okay, so that's one, the magic Yes. and the infinite possibility. Yeah. Makanya, oh wow. Iya. Iya. Dan biasa yang kita ketahui ya Coach, ya kebanyakan orang itu sebenarnya pikiran menarik sesuatu. Apakah juga seperti itu? Apa yang membuat akses ini berbeda terkait dengan gitu? Thank you Intan. Kita pergi kepada energetically orang itu bukan kepada hanya pikiran, karena ketika kita pikiran, oh ya saya mau kaya, tapi ketika energinya dicek, truth, apakah benar-benar untuk semua teman-teman yang mendengarkan? So truth, apakah kamu benar-benar memilih untuk menjadi kaya? Yes atau no? Ada yang bilang yes, ada yang bilang no. No. Nah, coba kalau kita lihat cek energinya, oh no. So cek lagi, apa yang menarik di sana ya sehingga saya tanpa sadar memilih no. Yang langsung pop muncul, bukan otak ya, bukan logika ya. Kayak tadi kan tentang pikiran kan ya. No, setiap orang berpikir dia mau kaya, tapi kenapa realita keuangan dia saat ini seperti ini? Berarti ada sesuatu yang dia sukai untuk menciptakan kehidupan dia yang sekarang. Oke, contohnya ya, tadi ini kan hari ini ada body process gitu ya, body process teh mendadak. Terus kemudian ada satu yang mengatakan tentang uang, bertanya tentang uang. Saya tanya, apa yang kamu sukai dengan kondisi keuangan kamu sekarang? Terus dia bilang, oh wow, kata dia gitu. Aku suka kalau aku nggak punya uang, aku diperhatiin. Terus ketika aku diperhatiin, aku dapat uang. Oke, so dia nggak sadarin itu. Secara logika mah nggak uang, iya. Tapi ketika saya ask the truth energetically di bawah, balik itu di akarnya, yang terdalam adalah dia suka dengan kondisi dia sekarang. Ketika dia tidak memiliki uang, orang perhatiin sama dia, dan dia dapat uang. Dan itu kan pola seperti anak-anak. Pola anak-anaknya adalah ketika dia masih kecil, ketika dia sakit, dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Dikasih mainan, dikasih apa, karena dia sering di rumah sakit. Dan itu tanpa sadar dia pakai untuk menciptakan kehidupannya, termasuk dengan uang, termasuk dengan yang lain. Gitu. Thank you. Berarti ada yang menarik perhatian dengan membuat sakit gitu, Coach? Ya, dengan membuat kehidupan dia, ya, dengan dia tidak punya uang, dia mendapatkan perhatian. Dengan dia sakit, dia mendapatkan perhatian. Dia menciptakan banyak hal. Dan itu sebabnya dia menyukai program tersebut, istilahnya ya. Dia menyukai, tapi tidak disadarin. Nah, ini yang menarik adalah unconscious-nya. Jadi dia tidak menyadarin kalau ternyata dia menyukai itu. Nah, ketika dia melihat itu, dia langsung ketawa, hahaha. Begitu ketawa, and then, okay, so you can choose different now. Kalau kamu memilih, aku bilang kalau nggak pun, it's okay. Aku bilang gitu. Iya, cuman kan, iya itu memilih itu kadang tidak semudah itu ya coachnya. Kadang-kadang ya itu. Ya. Pola itu sangat nyaman gitu. Kalau PW posisi wena itu kan untuk menggantinya gitu. Atau memulih ini prosesnya akan kayak gimana tuh supaya lebih lain? Ya, seperti biasa ketika kita data lab book club, topik-topiknya aja dan teman-teman baca sendiri bukunya gitu kan, topiknya aja diambil, ditanya, digali dan di-clearing. Jadi lebih banyak kepada proses gitu ya. Jadi di dalam kelas lebih banyak kepada bertanya, diproses, di-clearing. Bukunya baca sendiri karena bahasa Inggris. Baca sendiri, ambil topiknya. Ya. Dan memang kayak Intan bilang nggak mudah gitu kan untuk mengubah, karena ini zona nyaman. Contohnya Intan, ketika kita terbiasa dengan diperhatikan orang, terus tiba-tiba kamu perlu keluar dari zona nyaman kamu, kayak tadi, kayak Yolanda, perlu ketemu dengan orang, gitu kan, untuk create satu bisnis misalkan. Kayak Yolanda tadi ke pasar. Dan untuk biasanya kamu dikasihin sama orang, biasanya kamu ditolongin orang, terus kamu ke pasar dan kamu bilang, hey, bisa nggak kita bisnis, gitu kan? Saya beli produk kamu atau apa segala macam. Itu kan keluar dari zona nyaman kan? Nah, ketika dia keluar dari zona nyaman, dia tetap mau memilih nggak? Point of view apa aja yang dia miliki, sudut pandang apa aja, belief apa aja yang dia miliki, sehingga dia nggak nyaman mungkin ketemu orang yang baru, apalagi untuk bisnis, untuk transaksi, terus gimana jualnya. Nah, itu kan adalah ding-ding atau limitasi-limitasi dia yang dia perlu komitmen, karena kita kan memberikan tools-nya. Diakses, dikasih tools-nya, diajarin caranya, dan ketika kamu setiap saat, kamu lihat itu barriers, istilahnya limitation ya. Clearing tanpa point of view, clearing,
Clearing, sehingga kamu nyaman untuk berbisnis. Nah, itu butuh step dan komitmen. Makanya tools akses itu bisa bekerja jika kamu komit pada diri kamu sendiri, bukan komit menurut katanya Vena, katanya Kasdani, Yolanda, Intan, atau katanya Gary, atau katanya dia. No, ini kehidupan kamu. Kamu yang sudah belajar, kamu dikasih tools. Kalau kamu nggak komit, ya udah tetap aja kamu di sana. Ya, tapi ketika saya melihat lagi akses, kenapa saya suka? Karena saya melihat perjalanannya banyak dan saya melihat banyak orang yang change dan truly change. Perjalanannya udah 20 tahun lebih dan banyak sekali orang yang benar-benar berubah. Testimoninya udah banyak, kejadiannya banyak, yang makan obat dalam 2 tahun tiba-tiba hilang, nggak ada obat sama sekali. Dan itu banyak sekali. Oke? Yang ada diabetes, insomnia, bipolar, itu obatnya tuh tidak ada. Dan kenapa? Mereka komit sama diri mereka. Gitu. Jadi Termasuk kembali di awareness itu ya. Ya, dia komit, dia sadar apa yang dia mau ciptakan dalam hidup. Kalau hidup cuma satu kali, kamu mau ciptain apa? Yang menarik tadi, oke, ada yang bilang sama saya, coach, orang tua saya bilang, nggak apa-apa deh kamu menikah, yang penting kamu nikah, mau cerai pun mau apa, yang penting kamu sudah pernah menikah. Oh, Wow. karena usia dia kan dipaksa gitu kan. Anaknya tanya, "Ma, nanti kalau saya punya pasangan yang salah," "nggak apa-apa, kamu salah. Yang penting kamu udah menikah daripada belum menikah." Terus makanya Mbak Yolanda bilang, wow, terus aku juga bilang, oh my God, banyak sekali kan orang yang mengatakan juga seperti itu. Iya, dan pola pernikahan di zaman dahulu kan memang menikah sampai apapun yang terjadi itu sampai memisahkan gitu. Yang Ya, walaupun kemungkinan untuk escape dari situ dia mungkin meng-create sakit, meng-create ya, ini yang dia tidak bahagia, tapi dia tetap harus di dalam pernikahan. ya, ya. Kita nggak tahu tujuannya kita, gitu kan, untuk berpasangan untuk ngapain, menciptakan hidup untuk ngapain. Jadi nanti kita ngomongin lagi ya di kelas, menciptakan kehidupan dari kemungkinan seperti apa, dan bahwa kamu adalah keajaiban yang menciptakan kemungkinan itu. Sudah dapat bocorannya kurang lebih, gimana bukunya saling berinteraksi. Oke, saya sangat exciting. Jadi ya, kalau kehidupan kita hanya sekali, apa yang kita menciptakan? Menciptakan, ya, Termasuk apakah juga melepaskan apa yang kita mau lepaskan ya. Tentu dengan saja clearing ketika itu. menciptakan, ya ketika kita menciptakan, kita perlu membreakthrough bagian-bagian yang kita sadarin. Dan kelas ini adalah untuk supaya kita menyadarin bagian-bagian yang terlimit ketika saya menciptakan suatu. Mau kaya, tapi hope and dreams. Oh, siapa tahu ada pangeran yang datang yang sangat kaya nih kain saya. Gitu kan, kali-kali aja gitu kan ya. Gitu. Jadi tadi seru banget di bawah bicara tentang relasi gitu kan, kadang-kadang bicara tentang image. Jadi body process hari ini adalah tentang image, gambaran yang kita letakkan, fisionomi gitu kan, yang kita letakkan sehingga tampilnya seperti itu. Dan itu banyak kebongkar sampai ke relasi, sampai keuangan, sampai ke segala macam gitu. Itu banyak yang kebongkar. Jadi and then mereka sampai yang tadi point of view-nya yang muncul, oh saya menciptakan keuangan saya karena saya ingin dikasihanin seperti dia ketika masih kecil. Ya, ya di situ. Jadi ketika ikut kelas itu banyak yang akhirnya menyadari point of view ya gitu kan, yang selama ini melimit diri kita itu ya coach ya. Yes. Dan ada satu lagi yang menarik, ada satu nama orang yang dia sharingkan, ternyata nama itu nama seorang artis atau penyanyi. Dan hidup dia semua lagunya itu menyedihkan, nggak ada yang susah. Ya, Susah semua. rata-rata penyanyi itu menghidupi lagunya, Bang. Iya, dan lagu judulnya itu semua yang nggak asik gitu kan. Terus ketika saya bilang, hey, bisakah kamu lihat apa yang kamu tap in? Terus dia lihat situ semua, and dia bilang, oh my God, hidupku. Iya. Seperti yang, and then, oh wow, ketika dia menyadarin, terus langsung badannya panas, langsung body process, bars. Oke, dan banyak sekali yang kita bisa, kontribusi teman-teman itu membuat kelas itu hidup. Karena satu sama lain saling mengenalin point of view-nya. Ya kan, ketika saya mengatakan, oh ternyata saya menciptakan ini, oh gitu kan. Jadi, mengapa di kelas begitu banyak orang, setiap pertanyaannya itu saling berkontribusi.
Jadi saya mengundang untuk teman-teman, yuk kita bukan hanya hope and dreams, berharap dan bermimpi pandemik berakhir atau kembali lagi normal, tapi hey, create your life, ciptakan kehidupan. Oke. Oke, terima Boleh kasih. satu lagi nggak? Satu? Yes. Oke, satu lagi dari Kalau di rumah aku bisa sampai pagi ini. Nggak sehubungan dengan akses ya yang saya pelajarin gitu kan, ternyata bukan cuma clearing aja yang kita pakai, ada tools banyak sekali yang tanpa sadar, yang alus-alus itu juga akhirnya bisa kerilis. Itu yang luar biasa hebatnya. Saya ngeliat bahwa kalau dulu kan kita harus cari dulu emosinya, ini dulu ini. Nah, pada saat diakses itu ada bars, ada clearing, ada ini, itu luar biasa sekali. Tanpa sadar kita jadi magic, benar-benar magic gitu dalam kehidupan. Nah, itu. Ya. Dan yang menarik ya, ketika kita hari ini aku buat kelas body process gitu kan, dan kemudian ternyata sebelum saya create kelas itu, mereka sudah manggil aku, tapi secara energetically. Jadi 2 hari itu udah manggil, Coach Vena gitu, dia udah manggilin. Terus mereka pada testimoni itu 2 hari yang lalu loh, jadi kelas ini mendadak kan. 2 hari yang lalu aku calling, please, katanya gitu kan. And then tiba-tiba ada sampai yang biasanya makan durian itu darah tinggi, terus begitu tahu ada kelas body process hari ini, malamnya dikasih sama temannya durian, dia makan, terus dia besoknya tensi, paginya sebelum ke kelas dia tensi, dia bilang normal, terus langsung ke kelas, bodinya sangat happy, sampai sekarang tuh masih belum pulang lagi swab bath. Gitu. Jadi banyak sekali toolsnya, dan yang membuat body makin happy, hidup kita makin happy, dan kita makin menciptakan dari kebahagiaan, dari berkelimpahan, seperti yang tadi lagu yang kita dengarkan. Jadi bagaimana jika kita bisa, ketika kita berkelimpahan, kita bisa berkontribusi sama negara ini. Yes. Ya, ada, itu poinnya ya. Ada yang masih menggelitik juga di saya gitu. Iya, coba dikorek. Apa yang dicintai dari kehidupan dengan penjajahan gitu. Maksudnya dengan apakah tadi kan pertanyaannya di awal itu kan kita mungkin sebagai penutupnya. Apakah kita tuh benar-benar merdeka kembali kan? Apa yang masih dicintai dari penjajahan itu dalam tanda kutip? Oke, mungkin pertanyaannya bisa diganti gini. Apa yang kamu cintai dengan menjadi menyedihkan? Menjadi belum merdeka. Apa yang kamu cintai dengan? Apa yang kamu cintai dengan hidup menyedihkan? Apa yang kamu cintai dengan menjadi korban? Apa yang kamu cintai dengan menjadi korban? Ya. Kita selalu mengatakan bahwa saya disakiti dia, saya tidak mampu secara keuangan karena dilimitasi oleh dia, karena orang tua saya begini, karena ini. Gitu. Yes. Jadi pertanyaannya, apa yang kamu cintai dengan menjadi korban? Nah, kayak tadi kan, yang ketika teman saya bilang, oh, apa yang kamu cintai dengan kondisi keuangan kamu? Gitu kan, terus dia bilang, oh, saya seperti anak kecil, ketika saya sakit, saya dikasih mainan, dikasih makanan, dikasih apa. Jadi, dia menciptakan kondisi korban untuk dikasihanin, karena ketika dikasihanin saat ini, dapat uang. Gitu. Temennya peduli sama dia, keluarganya peduli sama dia diberikan uang, akhirnya dia menjadi pola. Tapi tidak disadarin ya, nggak ada pikiran sadar langsung ego mesti nggak bisa. No, dia nggak sadarin, tapi begitu disadarin, oh ini adalah program ketika aku masih kecil di rumah sakit. Nah, jika memang seperti itu, berarti penjajahan tuh nggak jauh-jauh ya. Kita yang menjajah diri kita. Dan kita pilihlah untuk merdeka. Dan kita suka lagi ya. Oh my God. Oke, paling tidak kita telah memilih melepaskan sedikit-sedikit. Yes. Gel-gelnya atau penjara-penjara yang kita buat untuk membuat kita kecil gitu kan. Membuat kita kecil, paling tidak sedikit-sedikit kita lepaskan. Termasuk ketika pemirsa sekalian memilih menonton bersama dengan kita. Ya, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih yang menonton. Terima kasih teman, Coach Vena, Tanda, dan Dani. Terima kasih tadi disampaikan sama Mbak Vena, Coach Vena. Biasa dekat. Panggil agak ya.
bahwa ketika kita bisa membebaskan satu persatu ya jel-jel kita gitu kan, limiting kita, itulah kontribusi kita yang sangat luar biasa buat negara ini juga ya gitu. Bukan hanya buat negara loh Kak Sudani, tapi buat tubuh dunia, kita. Ya. Tubuh kita. Itu pasti karena kita spontan. Ya, gitu kan? Kita, gimana tubuh kamu? Iya, ketika dilepaskan tubuh tuh bahagia loh. Dia bilang gini, akhirnya kamu buang juga ya sampahnya. Mana aja ya. Gitu, iya, kemana aja ya. Sip lah gitu kan. Thank you teman-teman yang udah hadir juga. Dan yang sudah menonton. Merdeka. Merdeka. Dirgahayu untuk Indonesia. Semuanya. Bye.